Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yahya Saputra dengan NIM 2110276, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Kolaboratif. Yang nama nggak jadi slide. Udah lo ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yahya Saputra dengan NIM 2110276. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Kolaboratif. Pendahuluan. Dalam beberapa dekade, bentuk pemerintah muncul untuk menggantikan mode manajemen pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Collaborative governance merupakan tempat yang menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memerlukan perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan aktivitas kerja. Perencanaan juga merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Dalam melakukan perencanaan, terdapat banyak pendekatan untuk menyusun beberapa rencana yang dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Pendekatan tersebut menekankan pada aspek-aspek tertentu, namun memiliki proses kolaboratif. Proses kolaboratif sendiri akan berhasil jika saling memupuk partisipasi dan komitmen untuk proses kolaborasi yang bermakna, dan membangun kepercayaan dalam situasi saling ketergantungan yang tinggi. Kolaborasi adalah munculnya kebersamaan dalam menghadapi permasalahan, berbagai risiko, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Dengan demikian, kolaborasi merupakan terciptanya sikap saling percaya satu sama lain dalam berbagai situasi, waktu, kesempatan, serta upaya dan dedikasinya. Perencanaan kolaboratif adalah proses pembuatan keputusan di mana berbagai pemangku kepentingan melihat permasalahan dari berbagai sudut untuk mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi sendiri-sendiri, sehingga prosesnya melibatkan komunikasi, dialog, dan transaktif. Selanjutnya, pembahasan. Collaborative governance sendiri adalah model pengendalian di mana lembaga publik melibatkan para pemangku kepentingan, stakeholders, non-state, dalam proses pengambilan keputusan. Konsep collaborative governance biasanya mengacu pada sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan dan melakukan kebijakan dalam mengatasi masalah kompleks atau situasi.
Syarat dalam berkolaborasi adalah menemukan pihak yang dapat dipercaya, kredibel, kompatibel, dan saling ketergantungan satu sama lain. Setelah mendapatkan kepercayaan, maka kolaborator harus menentukan komitmen bersama antara semua pihak. Membangun proses kepercayaan adalah kunci yang efektif dan menjadi tantangan yang kompleks dari semua tantangan berkolaborasi. Prinsip utama kolaborasi adalah transparansi proses, keragaman, dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil suatu kebijakan. Dalam proses kolaborasi, perlu adanya perencanaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perencanaan terdapat pendekatan yang dilakukan agar rencana tersusun dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Pendekatan perencanaan tersebut menekankan pada aspek-aspek yang memiliki kesamaan dengan perencanaan kolaboratif. Collaborative planning atau perencanaan kolaboratif merupakan sebuah proses atau sebuah jalan panjang keputusan di mana melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder yang melihat permasalahan secara kompleks, bekerja sama untuk menggali potensi dan perbedaan secara konstruktif. Selanjutnya menyepakati alternatif solusi. Dan untuk memperoleh sesuatu yang lebih daripada mencari solusi masing-masing, perencanaan kolaboratif memang merupakan perencanaan yang berlandaskan komunikasi atau rasionalitas komunikatif. Pengertian kerjasama komunikatif tersebut diperoleh dari beberapa pandangan bahwa perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan yang terfokus dari para pemangku kepentingan, stakeholder. Proses perencanaan kolaboratif ini merupakan proses saling belajar antara pelaku, sehingga masing-masing mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi melalui dialog yang pada akhirnya akan menguntungkan. Proses kolaborasi menggambarkan jejaring di mana terdapat keragaman, saling ketergantungan, dan memiliki dialog otentik di dalamnya. Saling ketergantungan ini yang akan menimbulkan keinginan untuk bekerja sama dan pada akhirnya dapat mencapai konsensus. Dan terbentuknya konsensus merupakan hasil yang bersifat demokratik, partisipasi yang terstruktur, serta membutuhkan waktu dan kesabaran. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan perencanaan kolaboratif. Keunggulan dari perencanaan kolaboratif yaitu sangat diperlukan untuk memecahkan masalah yang cenderung susah untuk dipecahkan dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Secara kesimpulan, perencanaan kolaboratif ini sangat bermanfaat untuk memecahkan wicked problems yang melibatkan banyak pihak yang sulit mencapai kesepakatan bersama. Kelemahan dari kolaboratif adalah sulit diterapkan karena merupakan proses yang memiliki banyak tuntutan dan membutuhkan banyak waktu, memberikan hasil kepastiannya rendah, dan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan yang menyebabkan perselisihan dalam kelompoknya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari collaborative governance merupakan kekuatan
antar pemerintah dan pemangku kepentingan yang saling bergantung untuk mengatasi masalah melalui pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan bersama, pemerintah memerlukan perencanaan untuk dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga para pemangku kepentingan perlu adanya kerjasama atau kolaborasi antar para pemangku. Dengan adanya kolaborasi, muncul kebersamaan yang diharapkan dapat terciptanya sikap saling percaya satu sama lain dalam berbagai situasi. Dengan menggunakan kolaboratif, penyelesaian pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga terdapat proses perencanaan kolaboratif, yaitu pembuatan keputusan yang melibatkan para pemangku untuk bekerja sama dalam menemukan solusi daripada mencari solusi masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa proses kolaboratif dapat terjadi dengan adanya partisipasi, keadilan, dan membangun kepercayaan dalam situasi saling ketergantungan yang tinggi antar pemangku kepentingan dengan masyarakat, sehingga perencanaan kolaboratif dapat diterapkan sebagai pengambilan keputusan. Baik, sekian terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.